Halo semuanya, kenalin aku Haura Nabila Ridwan dari kelas PPBB 2020 bakal ngejelasin ke kalian soal bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelumnya di sini aku nggak sendirian loh, aku ditemenin sama Angel, Nurul, dan Ricky yang bakal ikut serta ngejelasin tentang bela negara ke kalian. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok, atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam masalah pembelaan negara. Hal tersebut merupakan wujud kecintaan seseorang warga negara pada tanah air yang sudah memberikan kehidupan kepadanya. Hal ini terjadi sejak seseorang lahir, tumbuh, dewasa, serta dalam upayanya mencari penghidupan. Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai sebuah usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut. Pembelaan negara secara fisik diantaranya dengan cara perjuangan mengangkat senjata apabila ada serangan dari negara asing terhadap kedaulatan bangsa. Sedangkan secara non-fisik, konsep ini diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara baik melalui pendidikan, moral, sosial, maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut. Pembelaan negara secara non-fisik diartikan sebagai semua usaha untuk menjaga bangsa serta kedaulatan negara melalui proses peningkatan nasionalisme. Nasionalisme adalah rangkaian kecintaan dan kesadaran dalam proses berkehidupan dalam negara dan bangsa. Di sini saya akan menjelaskan bahwa sejarah itu mempengaruhi bela negara yang ada pada negara Indonesia saat ini. Jadi, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki sejarah yang unik jika dibandingkan dengan sejarah di negara lainnya. Nah, keunikan ini seperti sejarah prakolonialisme Belanda itu seperti saat masa kejayaan Majapahit, Sriwijaya, Samudra Pasai, dan Mataram Islam. Nah, keunikan lainnya itu saat masa penjajahan, masa perjuangan melawan penjajah, perjuangan menegakkan kemerdekaan, dan masa perjuangan saat mengisi kemerdekaannya tersebut, seperti saat Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Nah, masing-masing ini memiliki kehidupan atau perjuangan yang berbeda sehingga menimbulkan rasa bela negara. Selanjutnya, aku mau ngasih tahu ke kalian soal beberapa dasar hukum atau peraturan tentang wajib bela negara. Yang pertama ada TAP MPR nomor 6 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Yang kedua ada Undang-Undang nomor 29 tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. Yang ketiga ada TAP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Yang keempat ada TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri. Yang kelima ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 1-5 dan pasal 27 ayat 3. Yang keenam ada Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Dan yang ketujuh ada Undang-Undang nomor 56 tahun 1999 tentang rakyat terlatih. Untuk mewujudkan kesadaran dan menyatukan konsep pembelaan negara di tengah masyarakat, salah satu upaya yang dilakukan adalah menciptakan Mars Bela Negara. Mars Bela Negara ini diciptakan oleh salah satu musisi Indonesia yang mempunyai jiwa nasionalisme, yaitu Dharma Oratmangun. Nah, selain itu, upaya menjaga kesadaran bela negara juga dilakukan oleh Presiden kita yang ke-6, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dengan menetapkan Hari Bela Negara pada tanggal 19 Desember. Nah, penetapan ini dimulai pada tahun 2006 yang dituangkan melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 28 tahun 2006. Dalam proses pembelaan negara, ada beberapa hal yang menjadi unsur penting dalam bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga adalah yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima adalah memiliki kemampuan awal dalam bela negara. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi dari bela negara. Yang pertama adalah meningkatkan kedisiplinan dalam berbagai hal seperti waktu. Yang kedua adalah meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Yang ketiga adalah meningkatkan rasa cinta tanah air. Yang keempat adalah meningkatkan kekuatan mental dan fisik. Yang kelima adalah bermanfaat bagi nusa, bangsa, serta agama. Nah, dengan adanya sikap bela negara, itu tentu ada manfaatnya. Apa sih manfaatnya yang didapatkan dari bela negara? Itu diantaranya membentuk sikap disiplin waktu, disiplin aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan, membentuk mental dan fisik yang tangguh,
menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok, membentuk iman dan takwa kepada agama yang dianut oleh masing-masing individu, terus berbakti kepada orang tua, bangsa, dan agama, melatih kecepatan, ketangkasan, dan ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan, menghilangkan sikap negatif seperti rasa malas, apatis, egois, bodoh, dan tidak disiplin, dan yang terakhir adalah membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Oke, saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk bela negara. Yang pertama adalah mengikuti materi pendidikan kewarganegaraan dengan baik. Yang kedua adalah mengikuti pendidikan dasar kemiliteran. Yang ketiga adalah menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia baik secara sukarela maupun secara wajib. Dan keempat adalah pengabdian sesuai profesinya masing-masing. Bela negara sangat penting bagi keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Bela negara akan membantu kita melestarikan budaya dan karakter bangsa, menjaga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara kita, dan menjaga integritas bangsa.